Baik Bapak Ibu sekalian, menginjak ke pemateri berikutnya, yaitu yang berasal dari program studi agribisnis perikanan, yakni Bapak Hamdani SPI MMA dengan judul Optimalisasi Pendapatan Produksi pada Usaha Budidaya Lele dengan Penambahan Probiotik. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan sekilas profil beliau. Bapak Hamdani ini adalah orang Jawa Tengah, Bapak Ibu sekalian. Beliau hobinya adalah olahraga. Nah, setiap minggu beliau selalu menyempatkan untuk olahraga yang salah satunya adalah voli untuk tetap menjaga kebugaran dan kesehatan stamina beliau. Dan tahun ini merupakan tahun terakhir Bapak Hamdani mengabdi menjelang purna tugasnya di Politeknik Lautan dan Perikanan Sidoarjo. Dan hal ini tentu beliau sangat banyak pengalaman dan kita patut untuk menimba ilmu kepada beliau. Baik, maka langsung saja kami persilahkan kepada Bapak Hamdani SPY MMA untuk memberikan paparannya. Silakan Bapak Hamdani. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami atas nama dari Prodi AGP untuk memaparkan hasil dari penelitian kami, yaitu judulnya adalah optimalisasi pendapatan produksi pada usaha budidaya ikan lele dumbo dengan penambahan probiotik herbal. Nah, jadi di sini pakan itu nanti diberikan tambahan probiotik herbal. Sebagai latar belakang atau gambaran yang mendorong dalam penelitian ini adalah Indonesia merupakan negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk semakin tinggi dari tahun ke tahun. Hal ini menyebabkan tingkat kebutuhan konsumsi protein yang berasal dari ikan semakin meningkat. Hal tersebut mendorong pengembangan industri budidaya ikan di Indonesia, salah satu komoditas perikanan yang sangat prospektif untuk budidaya ikan dalam skala industri maupun rumah tangga adalah ikan lele. Ya, jadi ikan lele ini sampai sekarang prospeknya bagus ya, terutama di daerah yang sumber alaminya menunjang, terutama air ya, ada sepanjang tahun ya, dan mencukupi. Dan ini sangat mudah sekali untuk dibudidayakan atau untuk pembesaran. Salah satu strategi peningkatan produktivitas pada industri usaha pembesaran ikan lele ini adalah dengan penambahan probiotik melalui pakan. Ya, jadi memang pakan ini untuk budidaya itu biayanya sangat tinggi. Ya. Bisa mencapai 70% dari total biaya, sehingga perlu ada solusi untuk menekan biaya pakan ya, supaya efisien ya, dan efektif. Yaitu kami berusaha untuk itu ya, cari jalan keluarnya untuk menekan biaya pakan dengan memberikan probiotik dicampur dengan pakan. Ya. Probiotik yang kami buat adalah herbal ya, jadi memang macam-macam probiotik itu. Nah, ini salah satu jenis probiotik yang pakai herbal atau tumbuh-tumbuhan atau obat-obatan. Untuk produktivitas usaha pembesaran lele, ya, ini ada pakan komersial atau pelet. Ya. Ini berpengaruh besar terhadap peningkatan produksi. Namun harga pelet yang mahal menjadi kendala utama. Ya. Ini suatu masalah. Memang ini yang harus dituntaskan masalah ini. Ya. Yang kedua, sisa pakan dan sisa hasil metabolisme banyak terakumulasi mengakibatkan kematian bagi lele akibat banyaknya amonia, nitrat, dan nitrit. Ini biasanya pakan-pakan yang
mengendap, enggak termakan atau berkelebihan pakan. Nah, ini biasanya menjadikan limbah, ya, limbah pakan mengendap kemudian menimbulkan zat beracun yaitu amonia. Ketiga, pakan komersil terkadang belum mampu meningkatkan bobot tubuh ikan secara signifikan. Dibutuhkan pakan kombinasi yang mampu meningkatkan bobot dan SR. Nah, ini masalah-masalah ini memang dalam penelitian ini untuk menyelesaikan masalah ini, terutama pakan yang mahal, terus kemudian bagaimana supaya lele itu dipacu cepat tumbuh, bobotnya tinggi, lebih tinggi daripada tidak pakai probiotik herbal. Lanjutkan, pakan kombinasi yang dapat digunakan adalah dengan memfermentasi pakan dengan probiotik. Ya. Kemudian penggunaan probiotik mampu menggenjot produktivitas ikan menjadi lebih tinggi dengan penggunaan lahan yang tidak terlalu luas dan hemat sumber air. Nah, inilah untuk kombinasi supaya pakan itu berfungsi secara optimal. Ya. Makanya ini harus ada sesuatu yang bisa menambahkan daya pakan itu bisa berfungsi dengan lebih baik. Ya. Yaitu dengan yang saya teliti ini, yang kami teliti ini adalah probiotik yang menggunakan herbal. Ada dua perlakuan, yaitu yang tidak menggunakan herbal dalam satu kolam ya, dengan luas yang sama, kedalaman yang sama, media air yang sama, karena ini dalam satu kolam digunakan sekat, ya, sekat dari jaring, ya, sehingga homogen untuk salinitas utamanya, untuk salinitas kualitas air ya dan kuantitas air. Diharapkan memang ini untuk menggenjot produktivitas ikan menjadi lebih tinggi, ya, terutama bobotnya ya, bobotnya lebih tinggi dibanding dengan yang tidak pakai probiotik herbal. Probiotik herbal itu apa ya? Kalau di sini untuk probiotik menurut Versure ya, tahun 2000 adalah mikroba hidup yang mampu memberikan keuntungan bagi inang, yaitu dengan mengatur keseimbangan mikroba dalam saluran pencernaan, meningkatkan efisiensi dan memanfaatkan pakan, juga meningkatkan respon imun serta memperbaiki kualitas lingkungan. Sesungguhnya mirip-mirip ini probiotik umum dengan probiotik herbal. Namun untuk probiotik herbal ini ditambahkan ya, ditambahkan bahan-bahan yang memperkaya nutrisi, diperkaya nutrisi dan juga antioksidan. Ya. Memang ada bakteri Bacillus ya, yang bisa menekan pada yang ada di dalam lambung lele, yaitu bakteri patogen, ya, bakteri yang menyebabkan penyakit, bisa ditekan oleh adanya probiotik yang terkandung bakteri atau Bacillus, ya, yaitu bakteri yang menguntungkan, sehingga bisa menekan. Dan pada akhirnya ikan tersebut tahan terhadap penyakit. Ya, jadi adanya probiotik ini mampu untuk mencegah ya adanya penyakit atau menekan penyakit sekecil mungkin sehingga aman untuk ikan ya. Maksudnya ikan tersebut tidak sampai diserang ya. Sudah teratasi oleh adanya Bacillus dari probiotik.
adanya kalau dibanding dengan probiotik herbal, ini ada tambahan ya. Tadi diperkaya oleh bahan-bahan tertentu ya dari herbal ya atau obat-obatan yang bermanfaat ya. Dan juga adanya antioksidan ya. Sehingga menambah nutrisi dari pakan tersebut pada akhirnya akan yang dibutuhkan oleh ikan pakan tersebut atau sari makanan itu tercukupi ya. Terutama nutrisinya tercukupi ya. Dan juga adanya tadi pencegahan adanya penyakit. Dengan demikian diharapkan memang bisa lebih tumbuh cepat besar ya, cepat besar bobotnya ya terutama dan tidak mudah terserang penyakit sehingga SR-nya tinggi. Pengaruh pemberian probiotik ini ada tujuannya, yaitu pemberian probiotik pada usaha pembesaran ikan lele ini dengan maksud untuk mengetahui perbedaan pertumbuhan, kelulusan hidup, dan konversi pakan atau FCR. Untuk mengetahui ya, untuk mengetahui perbedaan pertumbuhannya, kelulusan hidup, dan konversi pakan antara T1 dan T2. T1 itu adalah yang memakai probiotik herbal, sedangkan K2 ya, K1 dan K2. K1 ya sebagai media praktek untuk penambahan probiotik pada pakan, sedangkan pada media K2 tidak ada penambahan probiotik pada pakan. Nah, ini apakah nanti ada perbedaan? Ini nanti selanjutnya ada penjelasan. Bapak Ibu yang saya hormati dan saudara-saudara yang saya hormati, untuk pertumbuhan panjang mutlak, nah di sini terlihat pada tabel ya, ada pada media K1 dan K2, pengakuan K2 ini ada perbedaan yang signifikan untuk panjang mutlak. Ya. Panjang mutlak itu kalau diukur dari pucuk ekor sampai ujung kepala itu panjang mutlak. Nah, di sini mulai dari pertama atau minggu pertama, kedua, dan seterusnya. Ini yang K1 itu terlihat lebih meningkat panjangnya dibanding dengan perlakuan K2. Di sini sampai minggu ke-10 atau 70 hari. Ya. Memang ini kenapa hanya sampai 70 hari? Itu kan biasanya size-nya ya itu 12 ekoran per kilo ya. Kenapa demikian? Karena waktu sebelum penelitian dilakukan itu ada kesepakatan dari pedagang atau dari orang yang mau membeli yang belum ukuran konsumsi. Nah, ini memang sebetulnya belum konsumsi. Sehingga karena kesepakatan tersebut, maka ya tidak ragu lagi untuk meneliti ini. Yang penting ada gambaran peningkatan pertumbuhan, ya, baik itu yang panjang mutlak maupun bobot. Sehingga bisa diketahui manfaat daripada probiotik herbal. Penggunaan probiotik ini menunjukkan adanya pertumbuhan panjang yang berbeda dari media yang tidak menggunakan pakan probiotik. Pertumbuhan panjang ikan dipengaruhi oleh genetika dari masing-masing individu, asupan protein dari pakan dan tempat media. Jadi
ini harus ditunjang pula, bukan karena kasih probiotik herbal, tapi harus ditunjang sisi medianya harus layak. Ya. Kemudian protein, asupan protein harus lengkap ya, dipakan. Masing-masing individu juga harus berkualitas. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati dan saudara-saudara yang saya hormati, mari kita lihat untuk pertumbuhan bobot ikan. Nah, di sini pada tabel ini terlihat juga ada perbedaan yang signifikan ya. Dari minggu ke minggu sampai 10 ya, sampai ke yang minggu ke-10. Untuk kolam K1 ya, yang dengan perlakuan probiotik herbal minggu 0 sama ya. Memang harus sama, yang semula harus sebagai hewan uji itu harus sama ukurannya. Setelah minggu pertama berjalan, ini mulai ada perbedaan ya. Yaitu untuk K1 1,81, untuk K2 1,33. Dan berlangsung sampai minggu 4, 5, 6, 7 sampai ke 10. Nah, ini pada minggu ke-10 semakin kelihatan perbedaan yang nyata, ya, signifikan, yaitu K1 82,75 gram per ekor ya. Untuk K2 77,42 gram per ekor. Jadi ada selisih perbedaan di sini. Secara logika kalau demikian sudah mulai terlihat ini bahwa perlakuan pada K1 itu memang bermanfaat di sisi dari lihat ini sampai di sini. Nah, nanti akan dilihat lagi seperti apa nanti ya, manfaatnya ya. Data pertumbuhan bobot ikan diperoleh dari pengambilan sampel sebanyak 5% dari jumlah populasi. Kemudian ditimbang dan dirata-rata dilakukan setiap minggu dari awal penebaran dan hingga panen. Ini cara pengambilan sampel ikan ya. Memang tidak boleh banyak, nanti stres ya kalau hanya kecil kan enggak. Dan juga bisa cepat untuk menghitung. Ya. Pada kolam yang diberi penambahan probiotik herbal pada pakan pertumbuhannya lebih cepat jika dibandingkan dengan kolam tanpa penambahan probiotik. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya hormati, mari kita lihat kelangsungan hidup ya, atau SR. Untuk kolam K1 dan K2 ya. Ini jumlah awal ya. Sekian, ini agak berbeda. Tapi di sini nanti yang penting SR-nya itu berapa akhirnya itu ya. Di sini menunjukkan bahwa SR untuk K1 94,9, sedangkan K2 96,16. Ini mengapa demikian ya? Ini karena tadi ya waktu tebar itu kan jumlahnya sama, tapi untuk tahu kualitas benih itu sulit karena ikannya hidup susah. Dan belum tentu ikan yang besar dan itu masing-masing sama kualitasnya, belum tentu. Jadi karena secara acak diambil sampling ya. Kemudian ditebar ke kolam sehingga kualitasnya kebetulan ini yang K2 mungkin yang diperkirakan yang
K2 lebih bagus karena di sini SR-nya lebih bagus. Tapi ini sebenarnya hanya tipis, sangat tipis perbedaannya, jadi enggak masalah. Tetapi yang penting bobotnya. Kan orang makan ikan kan yang diambil dagingnya, bukan ya yang jumlah hidupnya. Jumlah hidup kalau banyak tapi kurus-kurus misalnya, ya enggak enak kan, makan tulang Ran. Ya. Jadi dagingnya yang diutamakan, makanya ini bobot yang penting nanti. Nah, sekarang lihat FCR. Ya. FCR ini menunjukkan efisien atau tidak. Pakan yang diberikan efektif atau tidak. Pakan yang diberikan setelah ada perlakuan probiotik herbal. Nah, ternyata di sini kelihatan bahwa untuk media K1 ya, jumlah berat pakan menunjukkan atau digunakan 81 kilogram. Bisa memberikan jumlah berat ikan sebanyak 84 kilogram. Ya. Nilai FCR 0,96. Nah, ini efisien. Ya. Kalau menurut literatur itu efisien itu sampai 1,6 ya, maksimal. Minimal 0,8 sampai 1,8 ya. Kalau diperbandingkan itu, ini efisien, sangat efisien karena 0,96. Semakin kecil FCR semakin bagus, efisien dan efektif. Nah, berarti pakannya itu berjumlah volumenya sedikit, tapi memberikan bobot yang maksimal. Ya, jadi optimal, bagus. Yang kedua, ini nilai FCR 1,14 jatuhnya. Ya. Ini tidak efisien kalau dibanding dengan, jadi lebih baik yang ada perlakuan menggunakan probiotik herbal ternyata ya. Berarti ada manfaatnya ini. Dan juga ini kenapa bisa tumbuh pesat atau cepat tumbuh ya, bobotnya tinggi karena tadi adanya pengkayaan atau masukan bahan-bahan tertentu supaya tumbuh pesat, yaitu adanya penambahan nutrisi ya, herbal yang banyak terkandung nutrisi dan antioksidan. Juga probiotik ini mampu ya mencegah penyakit ya, terutama di dalam lambung lele karena ini diberikan melalui pakan. Kita lihat untuk produktivitas budidaya, ada dua perhitungan produktivitas pada usaha ini, yaitu produktivitas usaha berdasarkan satuan luas kolam dan produktivitas satuan biaya. Juga ada perhitungan produktivitas pada usaha pembesaran ini menggunakan pada tebar 100 ekor per meter kubik pada kolam K1 dengan penambahan probiotik pada pakan dan K2 tanpa penambahan probiotik pada pakan. Jumlah benih yang ditebar pada K1 sejumlah 1.000 ekor, sedangkan pada K2 jumlah 15.000 ekor. Untuk produktivitas satuan lahan, ini bisa dilihat hasil dari lapangan ya, untuk K1 dan K2 ya. Ini produktivitasnya yang K1 ini 8,4, sedangkan K2 7,3. Ini ada beda yang signifikan ya. Ini kelihatan juga manfaatnya untuk
media K1 dan K2 yang luas kolam yang hasil kompresi untuk menguatkan ini adalah 8,4 dan 7,3. Yang K1 dan K2 produktivitasnya. Nah ini juga ya, perbedaannya ada. Untuk biaya untuk media 1 dan 2 memang beda. Ya. Perbedaan ya. Ternyata yang K2 itu lebih tinggi biayanya dibanding dengan K1. Nah, ini karena faktor pakan, ya, pakannya itu lebih irit. Jumlahnya pakan itu, kenapa itu kok nggak sama? Harusnya kan sama, terus salah. Jadi memberi pakan itu secukupnya. Jadi kalau sudah diberikan, tapi punya ancar-ancar dosis memang 3-5. Ya. Mana yang tepat? Kenyataannya di lapangan, tadinya maunya sama volumenya akan yang mau diberikan. Tapi waktu diberikan, ternyata yang ada perlakuan pemberian probiotik dengan herbal, itu setelah takarannya itu atau misalnya 1 kilo diberikan, itu masih tersisa di air terapung-apung. Jadi setelah ditunggu 15 menit ternyata nggak dimakan lagi. Itu berarti sudah nggak mau, sudah tercukupi. Jadi itu penggunaan pakan jadinya lebih irit. Tetapi yang tidak pakai perlakuan itu maunya makan saja. Jadi setelah diberikan dengan dosis 3 misalnya, per bobot ikan per hari, itu habis kurang, jadi kasih lagi, ya kasih. Seperti manusia itu kalau makannya kurang gizi, itu maunya makan terus karena itu kebutuhan tubuh itu sesungguhnya ya. Iya, makanya harus makan sudah tercukupi, kalau enggak ya sakit. Ya. Ikan juga demikian. Nah, sehingga itulah kenapa pakannya lebih irit. Next. Ini gimana ya? Ini juga ikut ya? Oh ya. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, untuk analisa usaha ya. Nah, di sini terlihat pada tabel untuk biaya produksi ya. Ini terlihat bahwa untuk K1 dengan probiotik memang terlihat ada perbedaan ya. Ini ada benih, ada yang kedua juga ada sama ada turunnya. Kok ini baru ini? Nah ini terlihat bahwa selanjutnya ini di rincian penerimaan per siklus ya. Untuk perlakuan K1 dengan probiotik ya, ini produksinya adalah 590 kg. Nah, harga jual 15.900. Sehingga penerimaannya 9.381.000. Sedangkan untuk perlakuan K2 tanpa probiotik mendapatkan produksi 549 kg, harga jual 15.900, sehingga penerimaannya adalah 8.729.100. Ini ada beda ya untuk penerimaan ya. Jadi tinggi yang dengan probiotik herbal. Tabel pendapatan per siklus. Perlakuan 1 dengan probiotik
penerimaannya 9.361.000, sedangkan biaya produksi 6.760.432. Dan seterusnya untuk dibanding dengan yang kedua ya, ini pendapatannya berbeda ya. Perbedaannya K1 ya. Jumlahnya 2.620.568, sedangkan untuk pendapatan K2 hanya 1.679.368. Nah, ini lebih besar yang K1. Next. Untuk RC ratio atau perlakuan K1 dengan probiotik, RC-nya 1,39, sedangkan tanpa probiotik 1,29. Ya. Dan ini kelihatan ya perbedaannya. Berdasarkan data ya, bahwa nilai RC rasio lebih besar dari 1, maka usaha tersebut efisien dan menguntungkan dengan jumlah sebesar 1,39 untuk kolam dengan penambahan probiotik pada pakan 1,24 untuk kolam tanpa penambahan probiotik. Nah, ini ada selisih ya. Produktivitas satuan biaya untuk K1 590 kg, untuk K2 berat panen 549. Biaya produksi sekian ya, itu bisa dilihat pendapatnya ya, bisa dilihat. Produktivitas satuan biaya untuk K1 11,454. 11.458 rupiah per kilogram. Sedangkan kedua 12.851 per kilogram. Jadi biaya lebih tinggi yang K2. Lanjut. Kesimpulan. Penggunaan probiotik berpengaruh terhadap nilai FCR dengan menggunakan probiotik sebesar 0,96. Ya. Itu lebih kecil dibanding dengan probiotik yaitu sebesar 1,11. Jadi ini ada perbedaan ya, menggunakan probiotik dan tidak menggunakan probiotik. Produktivitas usaha budidaya berdasarkan luas lahan menghasilkan nilai sebesar 7,95 kg per meter kubik untuk kolam dengan penambahan probiotik, sedangkan untuk kolam tanpa penggunaan probiotik sebesar 7,4 kg per meter kubik. Produktivitas berdasarkan satuan biaya menghasilkan nilai sebesar 11.465 per kilogram. Sedangkan untuk kolam tanpa penambahan probiotik pada pakan sebesar 12.851 per kilogram. Nilai RC ratio budidaya lele dengan menggunakan pakan probiotik sebesar 1,39, yang lebih besar dari nilai RC ratio besaran ikan lele tanpa penambahan probiotik pada pakan sebesar 1,24. Nah, demikianlah Bapak, Ibu, dan Saudara yang bisa kami paparkan dalam hasil penelitian ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, ya, untuk masyarakat. Selebihnya barangkali ada kekurangan atau khilaf, kami mohon maaf ya. Dan barangkali ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa lanjut ke forum diskusi.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Hamdani. Baik, terima kasih Bapak atas paparannya, dan ini terlihat di Zoom meeting kayaknya sudah banyak sekali nih yang mau ingin bertanya. Saya persilakan untuk yang raise hand terlebih dahulu, mungkin kepada Ibu Gaiska. Silakan untuk open mic dan kalau bisa open video, kami persilahkan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Oh, mohon maaf Bapak, ternyata Bapak Gaiska. Silakan Bapak. Mohon izin Ibu bertanya kepada narasumber ya. Tadi menurut pemaparan itu kan yang dipaparkan hanya keuntungannya saja. Namun pada pemaparan ada disebutkan juga hasil atau limbah yang dihasilkan berupa amoniak dan nitrit. Itu kan terhadap lingkungan akan berdampak ya untuk pencemaran ya. Nah ini apakah ada metode untuk meminimalisasi atau mengolah limbah tersebut? Karena kan pada yang kita ketahui misalnya budidaya ikan, oh limbahnya nggak ada, tapi ternyata tadi dipaparkan ada amoniak dan nitrit. Nah itu bagaimana caranya untuk meminimalisasi limbah tersebut? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi disebutkan probiotik herbal itu dibuat melalui proses fermentasi ya. Ada, kalau nggak salah tadi ada buah nanas, air kelapa, molase, dan sebagainya. Nah itu unsur senyawa yang dihasilkan dari fermentasi itu apa, dan penggunaan maksimum dosisnya berapa, dan efeknya bagi lingkungan itu seperti apa. Karena kalau kita hanya mengejar keuntungan saja tetapi tidak memperhatikan lingkungan, itu kan tidak ini juga ya, tidak baik juga ya. Mungkin dari saya seperti itu, terima kasih waktunya. Baik, Bapak, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi yang pertama untuk meminimalisir limbah atau menekan limbah, ya, itu memang perlu. Jadi untuk antisipasi, ya, yang pertama ini memang harus dilakukan pula, yaitu pergantian air ya, pergantian kalau itu keruh ya, misalnya keruhnya itu sampai 30 sampai 25 ya, sentimeter, itu biasanya digunakan alat secidis ya. Itu perlu penggantian air sebagian atau sepertiga ya, dibuang dulu, kemudian baru diberikan air baru ya. Itu yang lebih lebih mudah ya, lebih murah ya, lebih gampang. Yang kedua untuk meminimalisir limbah. Tadi seandainya tadi dikasih pakan itu nggak mau lagi, ya, tandanya adalah setelah dikasih pakan ditunggu selama 15 menit itu nggak dimakan lagi, terapung-apung itu lama-lama tenggelam pakannya. Setelah tenggelam itu akan jadi limbah. Untuk itu supaya diantisipasi dosis yang tepat, yaitu secukupnya. Ya. Kalau 3 sampai 5 dosis itu kan itu antaranya biasanya begitu. Tapi yang tepat adalah secukupnya. Ya. Biasanya pakan-pakan yang gizinya rendah, ya, itu ikan itu umumnya enggak, ya, kurang bernafsu makan, bernafsu. Malah ingin cari pakan alami katanya. Sehingga banyak pakan yang percuma atau tidak dimakan, mubadir. Ya. Ini menjadi limbah. Ini harus diperhitungkan pula harus makan yang berkualitas, ya, standar kualitas. Yang baik itu kalau diujikan, kalau mau dimakan dan cepat gemuk, ya, pada ikan itulah yang berkualitas. Kalau di merek-merek itu kualitas, tapi belum tentu, harus cobakan dulu ikan. Kalau ikannya mau dan tumbuh pesat, pertanda berkualitas pakan itu.
Ya, selanjutnya untuk probiotik ya. Herbal ini memang digunakan berbagai macam bahan ya, dan pepaya, ada air kelapa, ya, ada dan lainnya itu ya. Itu memang tujuannya untuk menambah nutrisi ya, juga adanya antioksidan ya, bisa untuk memperbaiki sel-sel yang rusak ya, itu adanya antioksidan bisa diperbaiki ya. Kemudian adanya Bacillus, yaitu untuk menekan, Bacillus itu bakteri yang menguntungkan ya, untuk menekan bakteri patogen ya, sehingga nggak bisa berkembang biak atau kalah dengan bakteri Bacillus tadi yang ada di probiotik. Itulah Bapak yang bisa kami jawab. Baik, terima kasih Pak Hamdani. Untuk pertanyaan selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Abdul Rofiq. Silakan Bapak bisa on mic. Pak Abdul Rofiq. Ya, terima kasih Bu. Bisa on mic atau on cam Bapak? Iya. Suara saya terdengar Bu. Mohon maaf, suaranya belum terdengar. Halo? Oh Halo? ya, ini Bapak, silakan Pak. Ya, terima kasih Bu moderator. Saya Abdul Rofiq, penyuluh perikanan Kabupaten Sidoarjo. Kebetulan paparan yang disampaikan oleh Bapak saya ini Bu, sangat menarik sekali dan cocok untuk diterapkan di lapangan dan diadopsi oleh pelaku utama. Hanya saja muncul pertanyaan-pertanyaan bahwasanya di kondisi di lapangan Bu ya, untuk budidaya ikan lele ini di Kabupaten Sidoarjo banyak yang menggunakan kolam terpal bundar. Kalau teman-teman pelaku itu mengistilahkan kolam bioflok. Nah, kaitannya dengan hasil penelitian atau apa itu yang disampaikan oleh Bapak saya tadi, apakah kolam terpal perlakuannya juga sama? Satu. Terus kemudian yang kedua, untuk penggunaan probiotik herbal tadi itu disampaikan dalam penelitian K1, K2 bahwasanya yang K2 itu tidak menggunakan probiotik sama sekali atau tetap menggunakan probiotik tapi tanpa herbal, apa yang seperti yang disampaikan di paparan tadi. Kemudian di dalam pelaksanaannya budidaya lele, apa menggunakan aerasi atau tidak. Selanjutnya untuk pakan, pemberian pakan ini yang mana terkait dengan masalah harga Bu ya. Bahwasanya kalau pakan yang kandungan atau komposisi proteinnya tinggi itu harganya akan lebih mahal. Apakah yang dipakai atau yang digunakan pakan ini berprotein? Ini tadi saya salah membaca atau bagaimana tidak disampaikan protein pakan yang dipakai kadarnya seberapa begitu. Sementara begitu saja Ibu, matur suwun. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Sepertinya diborong ini pertanyaannya ya Pak Abdul Rofiq. Ada beberapa. Baik, langsung saja saya persilakan Bapak Hamdani untuk menjawab pertanyaan dari Pak Abdul Rofiq. Terima kasih Bapak yang telah tanya ya untuk ini. Langsung saya jawab untuk kolam terpal bundar dibanding dengan kolam. Ya. Apakah perlakuannya itu sama? Ya. Pada prinsipnya sama ya. Contohnya kualitas air harus
dalam kondisi yang baik, sama-sama baik, sama-sama untuk layak untuk digunakan untuk pemeliharaan. Satu itu. Yang kedua, pakan untuk yang terpal, ya, kolam terpal itu tergantung luasnya juga. Kalau luas dan dasarnya itu misalnya tanah, ya. Kemudian pada kolam yang sama-sama juga luas, ya itu ya sama perlakuannya. Tetapi bila dasarnya itu tidak tanah, ya, terutama dosis pakan, ya, dosis pakan itu sama. Biasanya kalau kolam yang terpal yang kecil itu 100% pakannya harus terpenuhi, ya. Karena tidak ada pakan alami, ada pakan alami sehingga ditopang pakan buatan yang 100%. Tapi yang kolam kalau dasarnya itu tanah, biasanya ada pakan alami yang tumbuh sehingga itu membantu dalam kebutuhan pakan ikan, sehingga pakan buatan yang diberikan bisa lebih sedikit tentunya, ya. Karena faktor itu. Kemudian untuk penggunaan probiotik dan tidak menggunakan probiotik, ya. Ini memang ada kelebihan atau yang dilakukan untuk penelitian ini, kolam dengan pakan, ya, pakan yang pakai probiotik dan tidak pakai probiotik. Ya, ada dua perlakuan memang. Enggak pakai sama sekali memang ini. Ini ternyata ada perbedaan atau efisien pakan, FCR. Yang pakai probiotik ternyata lebih efisien dibanding yang tidak pakai probiotik. Tetapi sebelum penelitian memang sudah pernah dilakukan, ya, percobaan-percobaan bahwa untuk yang pakai probiotik biasa, sebut saja probiotik biasa, enggak sebut mereknya apa, ya, dibanding dengan penggunaan probiotik yang herbal, ini yang teman-teman sudah dilakukan ternyata ada perbedaan, ya. Makanya ini karena kelihatannya bermanfaat, maka kelihatannya harus wajib disampaikan, ya. Itu ilmu itu tidak boleh untuk dirinya sendiri, tapi juga memang harus untuk orang lain, ya. Karena hidup itu kan saling tolong menolong, saling bantu membantu, ya, saling membutuhkan, ya. Dalam penelitian ini apakah menggunakan aerasi atau tidak, ya? Ini kalau siang, ya, tidak dipakai aerasi, tapi aerasinya itu model air apa, ya, pakai pompa disalurkan ke atas kemudian jatuh kembali itu, ya. Tapi di situ dibuat dinding yang bisa memecah atau memperbanyak air yang tertumpah sehingga difusi udara bisa lebih banyak. Kayak prinsip difusi udara, ya. Itu normal aja kalau siang enggak, karena aman, ya. Kecuali enggak aman karena ini termasuk penebaran yang cukup lumayan agak tinggi, ya. Jadi memang aerasi ini perlu diperhatikan, kalau lebih tinggi jelas harus pakai aerasi karena kebutuhan oksigen jelas lebih banyak kalau padatan ditinggikan. Jadi itu. Makanya digunakan. Ya itu yang bisa saya jawab, Bapak. Terima kasih, ya. Kurang lebihnya seperti itu.
Baik, terima kasih banyak Pak Hamdani atas penjelasannya dan jawabannya. Tapi mohon maaf kepada Bapak Ibu penanya yang lain karena keterbatasan waktu. Jadi untuk sesi 2 ini kami batasi hanya 2 penanya saja. Mohon maaf sekali. Mungkin nanti untuk di sesi ketiga bisa bertanya yang lain tentang mekanisasi kebetulan untuk sesi ketiga. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Hamdani SPI MMA. Berikan aplaus meriah kepada beliau. Baik Bapak Ibu, kami persilakan Pak Hamdani untuk kembali ke tempat. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Nah, jadi memang untuk budidaya ini sangat menarik ya, apalagi dengan menambahkan probiotik alami ternyata pertumbuhan ikan ini sangat lebih cepat dan bobotnya makin bertambah dan tentu hal ini sangat diharapkan oleh para Bapak Ibu pembudidaya. Karena harapannya apa? Karena harapannya dengan bobot yang semakin berat, otomatis pendapatan Bapak Ibu juga akan semakin berat atau semakin bertambah begitu.